Di film ini, diceritakan Jason berhasil ditangkap hidup-hidup karena akan dijadikan sebuah penelitian. Di sebuah ruangan, ada seorang pria sebut saja si Asep yang dengan berani mendatangi Jason untuk menutup kepala Jason dengan sebuah kain. Beberapa saat kemudian, datanglah Dr. Wimmer, seorang kepala penelitian di sana, yang akan membawa Jason pergi. Tapi sebelum itu, ia sudah diperingati oleh wanita bernama Rowan karena sangat berbahaya sekali jika melakukan kontak langsung dengan Jason. Tentu saja kata-kata itu tak didengar oleh Wimmer dan memilih menemui Jason. Dan benar saja, ketika membuka penutup kain, Jason sudah bertukar dengan Asep dalam keadaan mati. Dan tiba-tiba, Jason pun dengan mudah membabi buta Wimmer dan pengawalnya. Yang kemudian, Rowan pun bertemu dengan Jason dan berusaha melarikan diri dari sana. Rowan pun masuk ke sebuah pendingin dan mencoba mengalihkan Jason ke sana. Alhasil, Rowan pun berhasil memojokkan Jason hingga masuk dan terjebak di dalam mesin pendingin. Tapi sayangnya, golok Jason menembus mesin itu dan mengenai Rowan, sehingga membuat pintu darurat ruangan itu tertutup dan Jason bersama dengan Rowan langsung membeku di dalam sana. Sekitar 450 tahun kemudian, datanglah beberapa orang dari Bumi 2. Oh ya, di sini diceritakan bumi telah hancur dan para penduduk mengungsi ke sebuah planet yang mereka sebut Bumi 2. Lanjut, orang-orang itu berisikan Sunaron, seorang anak jenius, QM robot manusia ciptaan Sunaron, Jenesa, Azriel, dan seorang peneliti bernama Loe. Di sana, mereka membuka pendingin es yang berisikan Jason. Tapi sepertinya, mereka belum mengetahui siapa itu Jason dan sejarah kelamnya. Mereka juga menemukan Rowan yang membeku, dan QM mengidentifikasi kalau manusia ini masih bisa diselamatkan walaupun sekian lama telah membeku. Nah, di sini lucunya, tangan Azriel yang nggak bisa diam sampai-sampai membuat golok Jason terjatuh hingga memotong tangan dari Azriel. Singkat cerita, mereka langsung membawa Rowan dan Jason ke dalam pesawat mereka untuk diteliti lebih lanjut. Oh ya, orang-orang di dalam pesawat ini berisikan Dallas, Brodsky, Kins, dan Adrian. Kemudian, sampailah mereka di sebuah kapal induk. Dan sepertinya pada tahun 2455 ini, manusia mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan tangan Azriel yang putus, yang kemudian bisa disatukan kembali menggunakan sebuah teknologi, semacam nanoteknologi atau simbiot di film Venom. Dan terlihat simbiot itu merupakan semut-semut kecil yang berfungsi memperbaiki jaringan-jaringan sel yang rusak. Bahkan, mereka juga berhasil menghidupkan Rowan kembali menggunakan teknologi itu. Easy. Ketika bangun, Rowan bertanya-tanya apa Jason dibawa ke sini juga. Tapi Loe menutupi hal itu, karena Loe hanya memberitahu kalau sekarang Rowan ada di tahun 2455 dan sedang dalam perjalanan menuju Bumi 2. Usut punya usut, ternyata Loe diam-diam sudah mengetahui si Jason dan sejarah kelamnya. Hal itu dibuktikan ketika Loe berkomunikasi dengan teman dokternya dan mengatakan kalau ia berhasil menemukan temuan yang mahal yaitu Jason, di mana nanti saat berada di Bumi 2, Loe berniat menjual Jason dengan harga yang mahal. I need money. I know. Di sisi lain, Adrian mencoba meneliti lebih lanjut mengenai Jason. Tapi, karena si Jason ini ditaruh di bawah penghangat ruangan, tubuhnya pun mulai menunjukkan sebuah gerakan dan hal itu tak diketahui oleh Adrian. Alhasil, Jason pun bangkit kembali dan membunuh Adrian.
Bodoh kan? Jelas. Sementara itu, Loe mulai memperkenalkan orang-orang di kapal itu dengan Rowan, dan mulai sedikit berbincang-bincang. Tapi Rowan sungguh terkejut mendengar kalau ternyata Jason juga ada di dalam kapal ini, walaupun Loe bilang Jason sudah mati. Kemudian Rowan pun menyuruh Loe membuktikan kata-katanya, dan terbukti kata-kata itu salah, karena Adrian telah mati, sedangkan Jason berkeliaran di kapal itu dan membunuh orang lagi bernama Stoney. Seketika, Brodsky pun langsung menginfo ke timnya untuk bersiaga dengan persenjataan penuh dan mulai mencari Jason. Saat itu, ada Dallas dan Azrael yang sedang asik bermain video game. Kemudian, Jason pun tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka pun menganggap kalau itu salah satu monster dari video game dan tak begitu memperdulikannya. Alhasil, Dallas dan Azrael langsung digeprek oleh Jason. Di sisi lain, Loe berusaha menyuruh Brodsky untuk jangan membunuh Jason, karena harganya pasti akan mahal dijual. Perburuan pun dimulai, di mana 2 unit pasukan menemukan sebuah jejak yang mengarah ke ruang gudang. Dan benar saja, saat itu ada Pak Tua yang sedang meneliti sesuatu. Dari kejauhan sudah diintai oleh Jason. Beruntung Brodsky bersama pasukannya datang tepat waktu dan langsung membredel tembakan ke arah Jason. Tapi lagi-lagi Jason yang kebal sejak lahir berhasil selamat dari serangan itu dan tiba-tiba menghilang entah kemana. Alhasil, mereka pun langsung berpencar menelusuri gudang. Dan lagi-lagi, karena kepintarannya, 3 unit anggota pasukan berhasil dibunuh diam-diam oleh Jason. Can't do anything topside. Saat itu, salah satu anggota berhasil melihat Jason dan memojokkannya hingga badan Jason tertancap di sebuah besi. Mereka pun awalnya sempat senang mengira semua telah berakhir, tapi tiba-tiba dan sekarang tersisalah Brodsky sendirian, yang dimana sekarang gilirannya berhadapan dengan Jason. Tapi karena Jason ini lebih jago, sampai-sampai seorang sersan Brodsky bisa dikalahkannya. Di ruangan penelitian, mereka semua mulai ketakutan mengetahui semua pasukan sudah dikalahkan dengan mudah. Dan sekarang, giliran pilot pesawat yang dibantai habis oleh Jason. Karena pesawat itu tak terkendali, sampai-sampai menabrak sebuah stasiun ruang angkasa yang bernama Solaris hingga hancur total. Dan itu semua ulah dari si anak sialan bertopeng laknat. Karena kejadian itu, mereka yang awalnya ingin minta bantuan ke Solaris, sekarang mulai mencoba memutar otaknya untuk mengalahkan Jason. Yang dimana dari luar pintu mereka sudah digedor-gedor oleh Jason. Dan ketika Rowan ingin mengintip dari dalam, Jason langsung masuk menerobos kaca. Dan mereka semua langsung lari ketar-ketir, sampai-sampai meninggalkan Loe sendirian. Loe yang berduaan dengan Jason mencoba bernegosiasi menggunakan uang. Tapi karena Jason tak tahu apa itu uang, ia pun langsung membunuh Loe dengan golok kesayangannya. Dan kini, karena Loe sudah mati, mereka semua mencoba keluar dari sana menggunakan pesawat aling-aling. Awalnya, QM mengidentifikasi kalau tingkat berhasil selamat hanya 12%. Tapi setelah si robot Sakni ini dicium Sunaron, tiba-tiba saja QM semakin bersemangat untuk membantu mereka semua keluar dari sini. Sementara itu, Rowan bersama 2 ciwi lainnya berhasil menemukan Brodsky di kegelapan. Rowan pun menyuruh mereka pergi lebih dulu, sementara ia mengecek keadaan Brodsky yang terluka parah usai 2 kali ditikam oleh Jason. Melihat itu,
Seketika Rowan langsung mencari bantuan. Namun, saat balik ke tempat Brodsky, tiba-tiba saja Brodsky sudah menghilang dari sana. Di sisi lain, si Pak Tua Cruz yang sendirian, saat itu ia sedang menyetel ulang kapal setelah terkena ledakan di Solaris. Namun dari belakang, tiba-tiba Jason sambil membawa kepala Loe mendatanginya, dan seketika Cruz langsung dibunuh. Karena kejadian itu, membuat Kinsa mulai ketakutan dan mengunci Rowan dan 2 orang lainnya di luar bersama dengan Jason. Tapi tiba-tiba dari belakang muncullah Ki-em dan langsung mengajak Jason bergelut. Layaknya Alice di film Resident Evil, Ki-em yang dibantu oleh Brodsky yang tiba-tiba datang dengan lincahnya menyerang Jason. Sampai-sampai Jason berhasil dipojokkan hingga badannya hancur sebagian. Mereka semua pun mulai lega melihat Jason yang sudah hancur sebagian. Tapi lagi-lagi muncullah masalah lain, yang dimana sekitar setengah jam lagi kapal itu akan meledak, karena sebuah sistem yang sudah rusak. Lalu tiba-tiba saja sebuah kapal membaca sinyal darurat mereka dan mengatakan akan segera menuju ke sana secepat mungkin. Di sisi lain, lagi-lagi sebuah mukjizat datang ke badan Jason yang sudah hancur, di mana simbiot-simbiot itu mendeteksi badan Jason yang rusak dan mulai memperbaiki setiap bagian yang hancur. Alhasil, sambil menunggu bantuan datang, mereka semua harus menyelamatkan diri dari Jason yang sudah diperbarui. Di mana kali ini Jason benar-benar kuat. Bahkan badannya yang kebal dari peluru dan dengan sekali bogeman Ki-em langsung hancur dibuatnya. Dan karena saking kuatnya, salah satu teman Sunaron pun harus mengorbankan dirinya. Hey, asshole. Tapi tetap saja pengorbanan itu pun sia-sia, karena Jason lagi-lagi dapat bertahan dan membolongi bagian dalam kapal, sehingga membuat Jenesa pun harus mati tersedot ke luar angkasa. Kini, tersisalah mereka bertiga, yang berusaha mencari pintu keluar dari kapal itu, karena bantuan sebentar lagi akan sampai. Tapi lagi-lagi sebuah masalah baru pun muncul, yaitu pintu keluar tiba-tiba kehabisan energi, yang dimana membuat Brodsky harus pergi keluar kapal untuk menyalurkan tenaga ke dalam kapal. Sementara Rowan dan Sunaron harus bertahan di dalam sana, yang padahal saat itu Jason sudah berjalan menuju ke tempat Rowan. Seketika, Sunaron pun mempunyai ide dengan membuatkan Jason seperti virtual reality untuk mengalihkannya seolah-olah sedang berada di Crystal Lake. Alhasil Sunaron pun mempunyai waktu untuk membuka pintu kapal dan keluar menuju kapal bantuan. Sedangkan Brodsky harus terjebak di dalam kapal induk bersama dengan Jason, tepat saat kapal itu akan meledak. Dari luar angkasa, lagi-lagi Jason masih bertahan, tapi Brodsky tiba-tiba muncul dan membawa Jason jatuh dari luar angkasa menuju Bumi 2. Dan film pun berakhir.